Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai cara untuk deposit di Tickmill ya. Jadi video review terkait dengan broker Tickmill itu sudah saya buat jauh-jauh hari dan ada banyak pertanyaan di komen YouTube. Salah satunya adalah cara depositnya gimana bang gitu ya. Kemudian saya bingung terkait dengan deposit ya. Padahal sudah saya jawab dengan chat, namun mungkin juga saya arahkan juga ke grup. Namun juga ada mungkin yang masih bingung terkait dengan cara deposit ya. Dan juga sebenarnya ada yang bertanya terkait dengan cara registrasi ya. Nah ini untuk masuk ke Tickmill karena dia broker luar negeri itu di ban, ada di websitenya untuk semua broker luar itu di ban oleh pemerintah gitu ya, karena nggak ada regulasi dari Bapepti itu. Jadi kita gunakan VPN ya. Ini adalah browser Opera yang ada otomatis ada VPN-nya ya. Kita ketik websitenya tickmill.com, kemudian kalian akan masuk ke tampilan web dari Tickmill. Nah ini kalau create account kan di sini ya. Ketika kalian sudah create account, kalian dapat konfirmasi dari email. Kemudian sebenarnya yang sulitnya di Tickmill itu adalah diverifikasi ya, data kita diverifikasi karena memang itu harus melampirkan dua hal. Yang pertama, identitas pribadi kita itu bisa gunakan KTP, jadi KTP itu harus jelas terbaca oleh Tickmill, makanya gunakan artinya di foto biar jelas bisa dibaca. Kemudian yang kedua, dokumen untuk mengidentifikasi alamat gitu ya. Nah ini bisa kita gunakan kartu keluarga ya. Jadi kartu keluarganya difoto kemudian dilampirkan, kemudian nunggu verifikasi 1 kali 24 jam. Setelah diverifikasi akan dikirim informasinya terverifikasi di email. Setelah terverifikasi baru boleh kita deposit ya. Jadi kalau buat account kemudian akun trading itu gampang. Nah kalau sudah terverifikasi berarti sah, kita sudah bisa trading di Tickmill ya. Nah ini di Tickmill kita pilih Tickmill jadi ini yang ini ya, kelas, jadi seperti itu. Nah kita login di sana. Nah sebenarnya Tickmill sudah ada aplikasi Android-nya atau mungkin iOS juga. Kalau di aplikasi kan tidak di ban ya, jadi otomatis langsung masuk bisa, jadi tidak perlu VPN ya. Kalau kita gunakan laptop website ya kita harus pakai VPN ya. Nah itu terobosan dari Tickmill untuk memudahkan pelayanan dan juga untuk deposit dan withdraw juga ya. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan itu jangan sungkan-sungkan untuk nanya langsung ke ininya ya, customer service-nya. Jadi dia akan menjawab langsung ya, diarahkan lewat email memang ya. Jadi lebih komunikatif. Jadi memang ketika misalnya nih kita withdraw lama nyampe, kita bisa tanya kenapa lama gitu ya, nanti dijawab langsung oleh customer service-nya. Nah kita masuk dulu ya, gunakan email dan password yang sudah kalian daftarkan. Kemudian login. Kalau sudah login ya, nah tampilan awal itu seperti ini ya, seperti ini tampilan awalnya. Ini yang mungkin membuat orang bingung ya, karena ketika deposit itu uang tidak langsung masuk ke MetaTrader ya, uang masuk ke wallet ya. Jadi misalnya kalau kita withdraw juga dari MT4 dari akun trading kita MetaTrader yang terlihat di sana, itu ketika kita withdraw itu akan masuknya ke wallet juga ya, ke wallet. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya trading account saya gitu ya. Di sini ya, ini ya, jadi MetaTrader yang akun pro, tipe pro yang spreadnya rendah. Kemudian ini kalau kita withdraw ya, itu caranya kita transfer dulu ke wallet ya. Nah ini sendingnya ke wallet, jadi otomatis ya ke wallet. Kita tinggal masukkan angkanya, kemudian dikonfirm, nanti akan masuk ke wallet ya. Jadi jangan bingung gitu ya. Jadi
semuanya melalui wallet sekarang. Dulu baru enggak ya, dulu langsung dia masuk ke akun trading. Nah sekarang tidak, dia melalui wallet ya. Nah ini bedanya sekarang. Nah caranya deposit ya tinggal klik deposit ya. Nah ini pertama kita siapkan dulu deposit yang paling gampang, paling cepat nyampe itu memang menggunakan internet banking ya. Misalnya pakai BCA, BNI juga bisa sebenarnya, tapi lebih sering sih saya menggunakan BCA ya. BCA cepat gitu ya. Nah otomatis kita harus membuat akun, atau ketika kita buat rekening bank itu pastikan kita sudah terdaftar menggunakan internet banking ya. Internet banking sebenarnya kita kalau BCA ya dapat nanti key, ada nomor token lah gitu ya, jadi berwarna biru atau seperti pad yang berisi angka-angka 1 sampai 9 dan 0 gitu ya. Nah tokennya itu BCA itu yang digunakan nanti untuk transaksi ya, karena kita gunakan kode-kodenya untuk seperti pelindungan lah biar kita aman transaksinya. Nah ini metode paymentnya kita pilih aja. Ini kan caranya ya. Jadi ada yang gunakan kripto, Indonesia Internet Banking. Jadi kita gunakan Indonesia Internet Banking. Kemudian Indonesia Online Bank Transfer ya, atau Union International Card, StickPay, International Bank Transfer, Pasapai, kartu kredit juga bisa ya. Kemudian nah ini ya, tapi paling ini kita bisa gunakan yang ini, pilih yang Indonesia Internet Banking. Kemudian ketika kita sudah pilih Indonesia Internet Banking, ini kita hitung, jadi ini sudah dalam bentuk rupiah ya, karena kita sudah langsung ketika daftar kita sudah memilih kan, jadi Tikmil tahu kita dari Indonesia. Nah misalnya kita mau deposit 1.600.000 gitu misalnya, ketik aja 1.600.000 ya, nanti akan langsung di convert jadi dolar. Nah ini ya, jadi ini 1.600.000 itu adalah $102 ya. Nah setelah itu diketik, kemudian kita centang semuanya ya. Nah kalau sudah centang ketiga-tiganya ini confirm ya, kemudian ini ada tulisan third party service provider flow, artinya kita menggunakan Tikmil menggunakan orang pihak ketiga untuk transaksi ya. Jadi ini dia memberitahu ya bahwa uang kita itu nggak langsung ke Tikmil. Jadi dia menggunakan jembatan, apa namanya istilahnya, pihak ketiga gitu ya. Sehingga ketika kita transfer menggunakan internet banking, pertama itu didaftarkan dulu. Kalau kita cek ya, nah sebenarnya dia mendaftarkan dulu bank transfernya. Jadi bank transfernya ke orang Indonesia yang kerjasama dengan Tikmil gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, itu pasti nyampe kok ya uangnya. Kemudian kita klik proses ya. Sama juga ketika deposit, withdraw juga sama seperti itu menggunakan pihak ketiga ya. Sehingga tidak ada biaya dia ya. Nah ini pilih online bank wire ya, ini klik. Nah ini dipilih sekarang mau menggunakan apa ya. Ada BCA, ada BNI, CNB, Niaga, Permata Bank, Danamon, BRI, Mandiri ya. Nah saya sering menggunakan BCA, saya klik BCA, kemudian klik Pay with Bank Sentral Asia BCA ya. Setelah diklik, nanti akan langsung diarahkan ke internet bankingnya, internet banking dari BCA ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya, ini aman. Jadi tidak perlu ragu, saya udah sering deposit via ini dan itu sangat aman. Jadi uang kita tuh masuk memang langsung ke Tikmil dan ke MetaTrader. Nah ini masukkan username. Jadi ketika kita buat internet banking, ketika sudah terdaftar, ketika kita buat rekening dan punya internet banking, nah kita akan dapat username dan password. Masukkan username dan passwordnya. Kemudian setelah itu nanti ada perintah-perintah untuk sama seperti kita transfer antar bank gitu ya, membuat sama seperti kita transfer antar bank dengan rekening yang sama gitu ya. Jadi ada masukkan kode KWCA nya ya, masukkan ada APLI 1, APLI 2 gitu ya. Kalau yang sering transaksi internet banking menggunakan BCA pasti paham itu. Masukkan kodenya di KBCA tersebut, kemudian setelah masuk maka uang kita akan ditransfer ke pihak ketiga dari yang dipilih oleh Tikmil ya.
Setelah itu nanti otomatis dalam waktu hitungan menit itu sudah masuk ke gini kita, ke apa namanya, ke wallet Tickmill-nya ya, ke wallet Tickmill. Jadi ketika sudah kita transfer itu sudah masuk ke wallet Tickmill. Jadi saya nggak ini kan langsung di sini ya, karena takutnya beresiko gitu. Nah, nanti akan masuk ke sini, ke USD wallet. Jadi kalau kita tadi transfer $100, nah di sini akan masuk $102 ya, sesuai dengan yang jumlah kita transfer ya. Nah, setelah masuk di sini nanti klik ini ya, klik transfer gitu ya. Jadi uang yang kita depositkan itu nggak langsung masuk ke akun trading kita ya. Nah, jadi kan nanti di sini akan tertulis ada berapa di wallet yang masuk ya, misalnya $100 gitu ya. Nah, kita sendingnya misalnya $100. Jadi $100 ini diketik 100 gitu ya, sesuai dengan yang masuk di wallet ya, sesuai dengan jumlah yang kalian depositkan. Kemudian transfer to-nya ini pilih akun Bapak Ibu ya, silakan dipilih. Ini salah satu akun saya, dipilih, kemudian nanti tinggal confirm ya. Sudah confirm nanti masuk baru ke akun akun trading di MetaTrader. Nah, baru kelihatan di sana. Nah, itu prosesnya untuk deposit ya di Tickmill. Jadi tidak membingungkan sebenarnya kalau paham alurnya itu. Nanti setelah masuk baru akan ada penambahan di akun trading Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja ya terkait dengan cara deposit di Tickmill. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Nah, memang ada beberapa yang meragukan karena dia adalah broker internasional gitu ya. Jadi saran saya, kalau kalian ragu-ragu, kalau saya juga nggak pernah sih masukkan uang di broker internasional tuh lebih dari $3.000 ya. Jadi biar kita aman aja, karena memang ketika kita di broker luar ya, untuk deposit di atas $1.000 itu memang waktu kalau kita withdraw ya di atas $1.000 itu lebih lama masuk ke rekening kita ketimbang withdraw dengan jumlah di bawah 100 atau $200 ya. Jadi di bawah $1.000 itu lebih cepat nyampenya ketimbang yang di atas $1.000, karena mungkin karena menggunakan pihak ketiga ya, jadi prosesnya agak lama kalau yang di atas $1.000. Makanya saran saya, kalau kalian memilih broker internasional, jadi jangan terlalu banyak deposit di sana ya. Tapi kalau kalian sudah percaya banget ya nggak masalah gitu ya. Yang penting, nah karena kan tetap aja kita manajemen resiko ya. Resiko itu tidak di trading saja dengan stop loss, tapi juga di broker yang kita ikuti gitu ya. Tapi selama ini deposit dan juga withdraw saya aman ya. Saya udah lebih dari 2 tahun ya di Tickmill, jadi tidak ada masalah ya. Baik, mungkin itu saja ya penjelasan terkait dengan cara deposit. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya di YouTube terkait dengan cara deposit di Tickmill. Semoga tidak membingungkan penjelasan saya dan juga kalian juga berhasil deposit dengan baik ya. Kemudian tidak lupa juga saya cantumkan di bawah ya link untuk yang ingin daftar melalui Tickmill ya, bisa melalui link yang ada di deskripsi. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.